Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang penggadaian dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nabila Gita Pratiwi, Saya Mentari Rahel Azhara. Saya Sri Hermalia. Saya Siva Sofia. Saya Wingky Apriani. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya itu ada pengertian penggadaian. Dalam konsep peran dalam Islam, peran adalah menahan suatu barang sebagai jaminan utama sehingga pemberi utang memiliki hak untuk menahan barang tersebut sampai uang dilunasi. Sedangkan dalam pengertian pegadaian sendiri itu adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak, biasanya seperti emas, kendaraan, elektronik, dan lain-lainnya. Next tip. Selanjutnya itu ada prinsip dasar ekonomi Islam. Itu ada yang pertama itu ada tauhid, yang artinya menekankan kesadaran akan satu Tuhan dan implikasinya dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Yang kedua ada larangan riba. Artinya riba atau bunga dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang ketiga ada adil dan seimbang. Artinya, ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Yang terakhir ada kepemilikan, yang artinya kepemilikan dianggap sebagai amanah dari Allah dan individu atau perusahaan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rukun gadai. Yang pertama ada ijab kabul. Ini adalah pernyataan atau lafaz akad yang diucapkan oleh kedua pihak, yaitu orang yang menggadaikan barang dan yang menerima gadai, untuk menyatakan kesepakatan atas transaksi gadai. Yang kedua ada utang, nilai pinjaman atau kewajiban yang harus dibayar oleh rahin kepada murtahin. Yang ketiga ada barang yang digadaikan, barang milik peminjam yang diserahkan ke pihak pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman itu. Yang keempat ada pihak yang terlibat. Rahin itu orang yang menggadaikan barangnya, sedangkan murtahin itu orang yang memberi pinjaman dan menerima barang jaminan. Next. Selanjutnya ada definisi ekonomi Islam. Ekonomi syariah adalah cabang dari ilmu ekonomi yang dasarnya adalah prinsip dan nilai ajaran Islam. Di sini semua aspek ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, sampai alokasi sumber daya diatur sesuai hukum Islam atau syariah. Selanjutnya yaitu manfaat pegadaian syariah. Yang pertama ada mencegah kelalaian atau penyalahgunaan fasilitas pembiayaan. Jadi masyarakat enggak sembarang memakai dana karena ada sistem jaminan yang harus dijaga. Terus yang kedua ada menjamin keamanan dana pihak ketiga karena adanya barang jaminan. Jadi karena ada barang jaminan, dana yang dipinjam tetap aman dan resiko kredit macet bisa ditekan. Yang ketiga itu ada membantu masyarakat, terutama di daerah yang membutuhkan dana darurat. Contohnya kalau ada yang butuh biaya untuk berobat mendadak, mereka bisa cepat dapat dana harus tanpa hal-hal yang ribet atau harus menunggu lama. Yang keempat itu ada prosedur lebih cepat dan sederhana dibanding kredit perbankan. Artinya itu proses enggak ribet, harus pinjam ke bank. Syaratnya juga
jauh lebih mudah. Yang kelima itu memberikan jasa tambahan seperti penakdiran nilai barang dan penitipan aman. Misalnya jasa penakdiran nilai barang, jadi kita tahu harga pastinya serta penitipan barang yang aman sehingga kita nggak perlu khawatir barang itu akan hilang. Next. Selanjutnya ada peran ekonomi Islam. Yang pertama, pengembangan instrumen keuangan syariah. Ini itu mencangkup berbagai produk seperti sukuk atau obligasi syariah, asuransi syariah, dan lain yang sesuai prinsip Islam. Yang kedua itu ada peran bank syariah dalam pembiayaan produktif. Misalnya bank syariah membantu modal usaha di UMKM supaya bisa berkembang tanpa ribet. Yang ketiga ada program-program zakat, infak, dan sedekah. Program ini itu membantu mengurangi kesenjangan sosial, mendukung kesejahteraan, dan memperkuat solidaritas. Yang keempat ada pengembangan investasi dalam sektor industri. Investasi syariah mendorong membangun sektor industri halal seperti industri makanan halal, farmasi halal, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada syarat sah gadai. Syarat sah gadai terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu barang harus bernilai dan dapat dijadikan sebagai alat pelunasan. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis dan bisa digunakan untuk membayar utang. Jika peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barangnya tidak memiliki nilai atau tidak bisa dijual, tidak sah dijadikan barang gadai. Yang kedua itu tidak boleh ada unsur riba, gharar, dan zolim. Transaksi gadai harus bebas dari riba atau tambahan bunga yang diharamkan, gharar, ketidakjelasan atau penipuan, dan zolim, kezoliman atau ketidakadilan, misalnya menekan pihak peminjam. Semua unsur ini dilarang dalam Islam karena bisa merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, barang tetap menjadi milik peminjam hingga jatuh tempo. Walaupun barang digadaikan, kepemilikannya tetap milik si peminjam sampai masa jatuh tempo pembayaran utang. Pemberi pinjaman tidak berhak mengklaim kepemilikan sebelum waktu yang disepakati. Yang terakhir, itu akad dilakukan dengan saling ridho tanpa paksaan. Perjanjian gadai harus dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Akad yang sah menurut syariat adalah yang dilakukan dengan sukarela dan jelas syarat-syaratnya. Selanjutnya yaitu ada peluang ekonomi Islam, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah terus menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, yang terlihat dari semakin banyaknya negara yang mulai menerapkan sistem keuangan syariah, termasuk Indonesia. Permintaan terhadap layanan keuangan yang berbasis prinsip Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan suku atau obligasi syariah meningkatkan karena dianggap lebih adil dan bebas riba. Kedua yaitu ada investasi berbasis syariah semakin diminati. Maksudnya yaitu peluang besar juga terlihat dari tren investasi syariah yang makin berkembang. Contohnya investasi di bidang properti halal, pembangunan infrastruktur yang berbasis syariah, serta energi terbarukan. Semua investasi ini menggunakan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tidak melibatkan unsur haram. Yang ketiga yaitu ada inovasi produk sesuai prinsip syariah. Ekonomi Islam membuka ruang besar bagi para inovator dan pelaku usaha untuk menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya dompet digital berbasis syariah hingga marketplace halal. Ini menjadi peluang emas terutama bagi generasi muda Muslim untuk berkontribusi di bidang ekonomi dengan tetap menjaga nilai-nilai agama. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.
Selanjutnya itu ada fungsi pegadaian syariah. Yang pertama itu ada menyalurkan pinjaman berbasis akad ran secara mudah, aman, dan cepat. Pegadaian syariah memberikan pinjaman dengan jaminan melalui akad ran yang dilakukan secara cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah tanpa riba. Yang kedua itu ada mengembangkan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dan institusi, memberikan pembiayaan untuk usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Yang ketiga itu ada mengelola SDM, keuangan, pelatihan, dan operasional pegadaian, melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, serta pelatihan demi terciptanya layanan pegadaian yang profesional dan sesuai dengan syariah. Yang keempat itu ada melakukan pengawasan, penelitian, dan pengembangan sistem pegadaian, mengawasi kegiatan operasional, serta melakukan inovasi melalui penelitian untuk meningkatkan kualitas dan sistem layanan pegadaian syariah. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Ekonomi syariah memiliki potensi yang besar untuk menjadi kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Melalui prinsip-prinsipnya yang didasarkan pada ajaran Islam, ekonomi syariah mendorong adanya keadilan, keberpihakan kepada yang lemah, dan bertanggung jawab sosial dalam serta aspek kehidupan ekonomi. Sekian, terima kasih untuk materi ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.